Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala UPT SMA Negeri 22 Bone, yang saya hormati eh, rekan sejawat di UPT SMA Negeri 22 Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya jualah sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan webinar yang dibingkai dalam aksi nyata modul 1.4 rekan kita Pak Hardiansa SPD. Salawat dan taslim tak lupa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi toladan kita bagi umat Muslim. Baik teman-teman semuanya, agenda kita pada hari ini adalah kegiatan berbagi praktik baik atau aksi nyata modul 1.4 yang akan dilaksanakan oleh rekan kita Hardiansa SPD. Baik, untuk menghargai waktu, marilah kita mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Hardiansa. Kepada Bapak Hardiansa SPD disilahkan dengan hormat. Ya, terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu, kedengaran dengan jelas? Jelas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 22 Bone, yang saya hormati teman-teman sejawat yang sempat hadir di forum ini. Alhamdulillah kita bisa sama-sama belajar dalam forum diskusi ini, yaitu aksi nyata modul 1.4. Dan acara aksi nyata modul 1.4. Saya di sini bukan berarti lebih pintar dari Bapak Ibu sekalian. Saya hanya sekedar ingin berbagi tentang apa yang saya dapatkan selama ini, selama pendidikan guru pendidikan. Selanjutnya, Bapak Ibu, saya mohon izin untuk share screen dulu. Oke, sudah kelihatan, Pak? Ibu? Sudah, Pak, terlihat. Dalam kesempatan ini, saya mencoba untuk berbagi tentang aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif. Tidak menutup kemungkinan dari teman-teman sejawat sudah pernah mendengar yang namanya budaya positif. Ya. Lanjut. Sebelum masuk ke budaya positif, marilah kita melirik dulu apa itu filosofi pemikiran KHD. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa seseorang pendidik diibaratkan sebagai petani dan anak didik kita diibaratkan sebagai bibitnya. Ya. Menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ya. Di sini kita sebagai pendidik hanya mampu menuntun, sekali lagi menuntun, karena
Kita sebagai pendidik bukan menuntut peserta didik kita, tapi menuntun. Ya. Sama halnya dengan petani. Petani itu hanya menuntun tumbuhnya tanamannya yang apa yang mereka tanam. Ya. Kemudian disinilah kita lihat bagaimana berhasilnya petani menuntun tumbuhnya tanamannya. Apa yang dilakukan? Nah, apa yang dilakukan? Petani melakukan menyemprotkan bibit, menyemprotkan pupuk, terus menyemprotkan racun pembasmi ulat-ulat atau jamur. Nah, seperti juga kita sebagai pendidik, kita sebagai pendidik itu kita menuntun anak-anak kita bagaimana mereka bisa mencapai atau mendapatkan potensinya yang mereka bisa dapatkan. Oke. Selanjutnya, guru yang hebat itu adalah petani yang sukses. Seperti yang saya bilang, petani sukses itu berhasil menuntun tumbuhnya tanamannya. Begitu juga kita guru. Guru yang hebat berarti sukses dalam menuntun anak-anaknya mencapai kodratnya. Sekarang kita masuk ke budaya positif. Mungkin banyak Bapak Ibu guru yang hebat pasti bertanya, apa sih itu budaya positif? Nah, mengapa budaya positif itu perlu tercipta di lingkungan tempat Anda beraktivitas? Di sini, budaya positif lahir dari disiplin positif. Disiplin positif lahir dari kesepakatan akan aturan atau norma yang telah disepakati. Peraturan atau norma-norma adalah nilai-nilai akan kebajikan universal yang kita yakini bersama. Di sini dapat beberapa konsep inti budaya positif. Nah, yang pertama insya Allah kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, posisi kontrol guru. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya. Sebelum saya lanjut, saya mohon maaf Bu, Bapak Ibu guru yang hebat, mengganggu sedikit waktunya. Saya lanjut. Yang pertama tadi ini adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Paradigma pembelajaran ini merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Pembelajaran ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi. Sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Sini lihat ada stimulus respon teori kontrol. Jadi dari perubahan paradigma ada stimulus respon teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, ini pertanyaan. Bisakah kita mengontrol seseorang? Stimulusnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya, apakah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia? Stimulus yang selanjutnya yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah,
Mari kita lihat teori kontrolnya apa. Semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus selanjutnya yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Stimulus respon selanjutnya itu saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya itu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, teorinya yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang kalah. Model berpikir menang-menang. Itulah teori kontrolnya. Selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol. Ada ilusi atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, itu mungkin kadang kita biasa kita laksanakan di sekolah. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi yang selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi kontrol, yaitu adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah konsep inti yang selanjutnya. Tadi yang pertama kita sudah bahas tentang paradigma perubahan. Nah, sekarang kita masuk ke konsep inti yang selanjutnya, yaitu disiplin. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata disiplin. Nah, di sini, di mana ada kemerdekaan, ini menurut Ki Hajar Dewantara, filosofi menurut Ki Hajar Dewantara tentang disiplin, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Inilah filosofi Ki Hajar Dewantara tentang disiplin. Di sini selanjutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Dalam disiplin positif, makna kata disiplin itu sendiri adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian, yang dimaksud dengan disiplin positif adalah pendekatan untuk mendidik murid yang bertujuan untuk membentuk kontrol diri dan meningkatkan kepercayaan diri. Sehingga mereka bisa berperilaku dengan berpedoman kepada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, terlepas dari suku bangsa, bahasa, agama, maupun latar belakangnya. Makna disiplin. Nah, makna kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Nah, di sini disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tanpa disiplin ini, saya yakin kita tidak mampu menggali potensi kita sendiri. Maka dari itu, marilah kita membiasakan disiplin diri dimanapun kita berada. Yang selanjutnya adalah, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Di sini salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Oleh sebab itu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Di sini kita masuk ke konsep inti budaya positif yang selanjutnya, itu motivasi perilaku manusia. Di sini terdapat ada 3 teori motivasi, perilaku yang memotivasi manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dalam artian adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia yang bersifat eksternal. Nah, teori yang selanjutnya adalah adanya imbalan atau penghargaan, adalah perilaku mengharapkan hadiah atau imbalan yang juga bersifat eksternal. Teori yang selanjutnya, yang terakhir adalah menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita capai atau kita percayai. Yang mana itu adalah motivasi yang akan membuat kita memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi kita bisa memperhatikan ketiga teori ini. Selanjutnya, konsep inti yang selanjutnya yaitu adalah kebutuhan dasar manusia. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini kita lihat ada diagram atau ada gambar di bawah ini berbentuk bulat. Nah, inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang mana pertama adalah kasih sayang dan rasa yang diterima. Nah, yang kedua adalah kebebasan, kesenangan, penguasaan, dan bertahan hidup. Inilah kebutuhan dasar manusia, 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu kita bahas dan mempunyai nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada contoh kasus, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab kebutuhan apa yang dibutuhkan peserta didik ini jika melakukan atau ada pada dalam hal seperti ini. Yang pertama itu ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang. Tidak ada suara, padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan siswa tersebut? Bisa mungkin Bapak Ibu ada yang mau menjawab, bisa angkat tangan. Nah, Pak. iya. Jadi kalau untuk pertanyaan pertama, Iya. yang pertanyaan pertama
bisa diulang Pak untuk pertanyaan pertamanya? Nah, untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira jika terjadi sesuatu pada anak kita atau siswa kita atau peserta didik kita. Nah, ini pernyataannya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan anak tersebut? Kalau yang dibutuhkan itu rasa senang barangkali Pak. Rasa senang. Oke, luar biasa. Mungkin ada yang kedua lagi, pernyataan yang kedua, bisa mungkin langsung dengan Ibu Selvi mungkin ini. Iya Pak. Ya, bisa mungkin kita jawab kebutuhan apa semua yang dibutuhkan. Kalau ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepitan rambut. Kebutuhannya mungkin diperhatikan. Diperhatikan. Terus Ya, aku bosan masa belajar cuman gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Mungkin butuh suasana baru Pak dalam pembelajaran. Terus untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ada teman lain Pak yang bisa bantu. silakan raise hand. Atau ada yang mau melanjutkan? Aku sebel gambarku tidak rapi, malahan ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan? Oke, kalau tidak ada, ya, mari kita lihat jawabannya sama-sama. Yang pertama adalah ya, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Ya, kebutuhan yang dibutuhkan adalah kebutuhan kesenangan. Ya. Yang selanjutnya adalah hampir betul tadi. Sudah luar biasa tadi, Ibu Selvi. Katanya tadi kebutuhan selain cinta dan kasih sayang, dia membutuhkan perhatian. Betul. Ya. Yang selanjutnya adalah aku bosan belajarnya. Cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Nah, kebutuhan yang dibutuhkan adalah kebebasan. Dalam artian kebebasan ada tanda kutipnya. Nah, yang selanjutnya adalah aku sebel. Gambarku tidak rapi, malahan ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, ternyata kebutuhan yang dibutuhkan adalah penguasaan. Oke, baiklah Bapak Ibu, guru yang hebat. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke konsep inti yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Nah, kira-kira Bapak Ibu guru yang hebat sekarang di posisi manakah Bapak Ibu guru saat ini? Baik di saat berada di lingkungan sekolah ataupun dalam lingkungan keluarga. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat pemantau, dan yang selanjutnya adalah manajer. Nah, oke. Jadi selanjutnya marilah kita menyaksikan video tentang 5 posisi kontrol. Kira-kira setelah menonton video ini mungkin kita bisa memposisikan diri kita di mana posisi kita selama ini, apakah perlu ada perubahan atau marilah kita lihat videonya.
dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat pasti bersalah, guru akan menganggap dirinya dan tidak. Ya sudah sana, nanti lain kali lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin terang ibu. Ya sudah sana, kamu ini dari saja bersama sekarang. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil.
Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid.
Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, Bapak Ibu. Kita sama-sama telah menyaksikan video tadi. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui posisi di mana Bapak Ibu saat ini atau di saat berada di sekolah. Setelah posisi kontrol, kita masuk ke konsep inti budaya positif yang selanjutnya, yaitu keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas merupakan nilai-nilai universal yang diyakini bersama, baik tersurat maupun tersirat, yang berasal dari dalam diri, yang ingin kita sepakati bersama dalam bentuk kesepakatan kelas. Nah, dengan menekankan nilai-nilai kebajikan pada keyakinan murid, akan lebih memotivasi dari dalam, lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa memaknai sebagai bentuk upaya dalam menerapkan budaya positif. Nah, dalam hal ini, murid dapat diajak berdiskusi tentang tanggung jawab dan hak masing-masing warga kelas, yaitu apa tugas guru dan bukan tugas guru, serta apa tugas murid atau bukan tugas murid. Nah, next. Oke, selanjutnya, Bapak Ibu Guru, di sini kita sudah lihat nilai-nilai kebajikan apa yang ada pada keyakinan kelas. Nah, di sini yang pertama ada disiplin. Contoh dari keyakinan itu ada kesepakatan yang kita buat atau peraturan yang kita buat itu seperti datang tepat waktu di sekolah, mengerjakan tugas tepat waktu, mengikuti kegiatan upacara, memakai seragam sesuai jadwal, dan menggunakan kata-kata yang sopan. Nah, itu masuk ke dalam nilai kebajikan nilai kebajikan disiplin. Nah, di sebelah kita bisa lihat nilai-nilai kebajikan apa saja yang bisa kita terapkan. Nah, di sini ada tertib, jujur, peduli, berbagi, menghargai diri sendiri, dan lain sebagainya. Nah, next. Oke. Nah, di sini kita lihat ada tabel yang di sebelah ini ada peraturan. Peraturan itu adalah peraturan yang dibuat oleh sepihak tanpa melibatkan semua warga sekolah. Nah, terkhusus mungkin untuk peraturan di pihak sekolah. Di sebelahnya ada keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Nah, jadi dari pernyataan yang pertama adalah selalu mengembalikan atau kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang dituju? Atau nilai kebajikan apa yang dituju? Mungkin Bapak Ibu Guru yang hebat mungkin ada yang bisa menjawab tentang keyakinan kelas apa yang dituju tentang untuk selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Mungkin ada yang bisa raise hand di sini, teman-teman.
Atau bisa dijawab di kolom chat, Bapak Ibu. Silahkan dijawab. Iya, ini sudah ada Ibu Selvi, selalu mengembalikan buku ke tempat, ya bisa masuk ke tanggung jawab. Terus ada Ibu Andi Hidayani, disiplin. Ada Pak Harudin ini disiplin juga. Nah, jadi ini pernyataan yang pertama, Bu ya, Bapak. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikan apa yang dituju? Di sini ada dua, yaitu tanggung jawab dan disiplin. Ya. Pernyataan yang selanjutnya adalah dilarang mengganggu orang lain. Nah, kira-kira nilai kebajikan apa yang dituju di sini? Bisa dilanjut di kolom chat kembali, di kolom chat. Nah, sudah ada lagi ini, menghargai. Andi Hilda sudah menjawab menghargai, Pak Barudin menghormati. Oke, pernyataan yang selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu kira-kira keyakinan kelas atau nilai kebajikan apa yang dituju. Bapak Ibu silahkan menjawab di kolom chat. Yang bisa menjawab boleh. Mari kita sama-sama belajar. Nah, oke, ada Bapak Rudin tepat waktu, Ibu Herlina ada disiplin. Jadi hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran itu, ya sudah jelas itu artinya nilai kebajikan yang itu adalah disiplin. Oke, dilarang melakukan kekerasan, kira-kira Bapak Ibu keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju itu apa ya kira-kira Bapak? Bapak Ibu guru. Sadar akan tanggung jawab. Ada Ibu Andi Hidayani lagi, sadar akan tanggung jawab. Oke, yang terakhir, pernyataan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Kira-kira keyakinan kelas apa yang dituju? Atau nilai kebajikan apa yang dituju? Masih bisa menjawab di kolom chat. Silakan Bapak Ibu guru yang mau menjawab di kolom chat, silakan. Oke, kita next. Mari kita lihat sama-sama jawabannya. Nilai keyakinan apa yang dituju, nilai kebajikan apa yang dituju. Next. Betul sih. Oke, mari kita lihat sama-sama. Ya, selalu mengembalikan buku ke tempatnya, nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab. Jadi sama dengan halnya dengan membuang sampah pada tempatnya itu adalah salah satu tanggung jawab kita. Nah, yang kedua tadi itu adalah dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, itu salah satu nilai kebajikan. Nah,
hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu sama dengan nilai kebajikan yang dituju seperti tadi yang di atas, menghormati orang lain dan berkomitmen pada tujuan. Oke, selanjutnya dilarang melakukan kekerasan, artinya kita pernyataan ini atau peraturan ini menuju ke nilai kebajikan, yaitu keselamatan dan menghormati orang lain. Nah, yang terakhir adalah jangan berlari di kelas atau koridor. Ya. Mari kita lihat sama-sama. Nilai kebajikan apa yang dituju, yaitu adalah keselamatan dan keamanan. Oke, next. Ya. Nah, konsep inti budaya positif yang terakhir yaitu adalah segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi ada 3 tahapan untuk melakukan segitiga restitusi. Namun kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya segitiga restitusi itu. Nah, mari kita lihat sama-sama. Next. Oke. Nah, ini apa itu segitiga restitusi atau restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini pernyataan dari Gosen tahun 2004. Nah, next. Nah, ini ada tahapan segitiga restitusi. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, untuk menstabilkan identitas, ada beberapa perbincangan atau ada beberapa yang bisa kita bicarakan kepada peserta didik kita untuk menyelesaikan masalahnya atau menyelesaikan apa yang terjadi. Nah, inilah contoh-contoh pembicaraan yang bisa kita buat. Yang pertama adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu. Jadi kita bisa mungkin menambah berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Nah, ini kalimat-kalimat yang bisa kita utarakan di saat menghadapi anak-anak yang punya masalah dan untuk tidak menghardik berarti kita harus menstabilkan identitas dulu. Nah, inilah beberapa contoh kalimat-kalimat yang perlu kita terapkan. Selanjutnya, tahapan yang selanjutnya adalah next, Ibu Selvi. Tahapan selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini ada juga beberapa contoh kalimat yang biasa kita gunakan, yang bisa kita gunakan pada tahapan seperti ini. Tahapan yang kedua pada tahapan segitiga restitusi, yaitu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Selanjutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, mungkin Bapak Ibu Guru sudah pernah melihat video yang pernah saya share. Nah, tahapan yang saya lakukan itu adalah tahapan segitiga restitusi. Oke, selanjutnya tahapan yang selanjutnya dan yang terakhir yaitu tahapan menanyakan keyakinan. Nah, tadi kita sudah tahu keyakinan apa atau nilai kebajikan apa yang dilanggar. Nah, itulah tadi yang di budaya positif ini kita meyakini beberapa nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi tahapan segitiga restitusi ini yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Contoh pertanyaan
atau contoh pertanyaan yang akan diberikan kepada siswa kita atau peserta didik kita, yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, ya. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Mungkin kita tadi sudah melihat video juga. Nah, ini saling keterkaitan antara segitiga restitusi dan 5 teori kontrol. Nah, next. Nah, oke, terima kasih dari semua konsep inti budaya positif. Ya, mungkin ada yang kita bisa diskusikan, siapa tahu ada pendapat yang ingin dikemukakan. Silakan Bapak Ibu Guru. Ataukah ada masukan? Bagaimana Bapak Ibu? Ada masukan atau pendapat? Bisa kita bahas sama-sama. Oke, jadi kalau memang tidak ada, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, silakan Bu Selvi. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Hardiansa atas praktik baiknya hari ini berbagi kepada kami. Wah, luar biasa materi yang disampaikan. Sangat tercerahkan buat kami. Jadi banyak hal yang kami bisa pelajari tadi bahwa sejatinya ada hal yang perlu ditanamkan kepada peserta didik kita, yaitu bagaimana mereka memiliki disiplin positif, di mana kesadaran itu datang dari diri mereka sendiri untuk melakukan aktivitas baik. Baik, terima kasih banyak Pak Hardiansa atas materi luar biasanya. Kembali saya mengingatkan atau bertanya ke teman-teman semuanya, apabila ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin ditanyakan dan disampaikan, boleh silahkan raise hand atau tuliskan di kolom chat. Oke, Pak Ardiansa, sepertinya teman-teman semuanya sudah tercerahkan dengan materi yang Bapak sampaikan ini, luar biasa. Jadi, saya dengan tidak adanya pertanyaan hari ini, artinya materi yang Bapak sampaikan sudah cukup jelas sampai ke teman-teman semuanya, dan semoga ini bisa menjadi sebuah pembelajaran buat kita agar kita tetap bisa melakukan yang terbaik di sekolah kita tercinta ini, di UPT SMA Negeri 22 Bone. Oke, baik teman-teman semuanya, demikianlah kegiatan praktik baik yang dilakukan oleh Pak Hardiansa. Insya Allah semoga ke depan akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya yang akan memberikan kita pembelajaran terkait hal-hal baik yang dilakukan oleh Pak Hardiansyah pada pendidikan guru penggerak. Terima kasih untuk waktunya. Kami ucapkan terima kasih banyak, dan akhir kata saya Selvi Suhetsti selaku moderator bersama Pak Hardiansa sebagai pemateri hebat kita hari ini pamit undur diri di hadapan teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.